Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan kembali lagi membahas dinamika politik. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan saksikan dulu kelengkapan videonya. Kemudian kita akan memberikan kesimpulan di dalamnya. Link original video saya sertakan di deskripsi. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, Golkar ambil kesempatan saja untuk menangkan Ganjar dan Ridwan Kamil demi Indonesia Maju. Waduh, Prabowo bakal nangis darah ini. Nah, jadi kalau misalnya soal pribadi Ridwan Kamil, seperti yang saya katakan tadi, tentu semua kita harus memahami dia ini adalah sekarang pengurus DP Partai Golkar, artinya kader Partai Golkar. Nah, sebagai seorang kader atau lagi dalam pengurus, saya kira kita semua harus taat, ya, harus patuh terhadap keputusan partai. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Ridwan Kamil kalau ternyata beliau secara elektoral lebih punya daya tarik dibanding tokohnya. Nah, ini PR yang harus diselesaikan oleh Golkar secara institusi. Tetapi perlu saya tegaskan bahwa Kang Emil adalah bukan strategi perjuangan Partai Golongan Karya. Walaupun beliau ada kader Partai Golongan Karya, tapi kita telah menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden maupun sebagai calon wakil presiden. Kalau ada partai yang menggoda Kang Emil, itu hal yang biasa saja. Jadi Pak Emil itu tidak merupakan bagian daripada strategi perjuangan Golkar, dan insya Allah Golkar tidak akan terpengaruh dengan godaan-godaan tersebut. Demikian. Nah, kita menghormati etika politik dalam hal ini. Tentu ya beliau adalah kader Golkar, sehingga keputusan itu juga harus berkaitan dengan apa yang ada dalam konstelasi di dalam pertimbangan Partai Golkar. Itu tradisi PDI Perjuangan. Tapi kita tahu juga di dalam sejarahnya Golkar kan juga pernah terjadi ada dua kader sekaligus di dalam satu pilpres, sehingga itu yang membuat interpretasi yang muncul di masyarakat itu adalah interpretasi masyarakat, dan saya kira hal yang juga wajar di dalam alam demokrasi seperti sekarang ini gitu. Ya, sudah kerap kita dengar ya tentang pandangan bahwa politik itu dinamis. Ada dua hal yang menjadi bahan pertimbangan di sana, kesempatan dan peluang. Kesempatan untuk memilih hal yang baik dan pastinya menguntungkan untuk pergerakan para politisi dan partai naungan mereka. Lalu adanya peluang untuk menang saat sudah menentukan arah, besar atau kecil, tinggi atau rendah. Tentu kali ini dua hal tadi muaranya pada tahun politik, bukan lagi pemanasan mesin, tapi sudah harus menyiapkan segala halnya. Seperti yang kini masuk dalam pandangan saya tentang pergerakan Ganjar Pranowo pasca purna jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Tugasnya sudah selesai dengan baik dan kini dia mulai fokus kepada tanggung jawab yang lebih besar. Koalisi juga sudah mulai terbentuk, namun sampai dibukanya pendaftaran kontestasi Pilpres, semua masih penuh kemungkinan. Ya, semua bisa terjadi karena finalnya masih menghitung hari. Maka, semua harus dimatangkan dari sekarang. Pindah satu tempat ke tempat lain bukan menjadi masalah, karena sekarang masih dalam masa penjajakan, di mana dia mendapatkan kenyamanan, di mana dia dapat tempat untuk dihargai dan dirangkul. Bukan cuma pelampiasan menuju kursi kuasa, seperti PKB yang sudah bergabung lama dengan Gerindra saja bisa melompat ke Anies Baswedan. Apalagi yang baru kemarin sore tuh, dengan waktu singkat lagi. Sangat mungkin untuk berubah-ubah ya, bongkar pasang demi mencapai kesepakatan bersama. Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto berisi Golkar dan PAN. Mereka sedang mencari kandidat cawapres yang nantinya melengkapi pergerakan Prabowo. PAN sendiri menyodorkan nama Erick Thohir, sedangkan Golkar menawarkan Erlangga Hartarto garis keras. Kenapa garis keras? Ya karena memang ada kadernya yang juga berpotensi besar untuk menjadi cawapres Ganjar, yakni Ridwan Kamil. Tapi lewat elit partainya terus menegaskan bahwa dalam Pilpres nanti yang mereka dukung sepenuhnya adalah sang ketua umumnya, bukan Ridwan Kamil. Ya, sering terdengar cuap-cuap kubu Gerindra bahwa cawapres Prabowo datang dari kaula muda, bukan yang seumuran dengan sang capres dan juga tidak berselisih sedikit dengannya.
Maka Gibran saya kah? rasa Erlangga bukanlah orang yang dimaksud mereka. Caimin saja dihempaskan, apalagi nanti ketua umum Golkar itu kan. Baru kemarin loh Golkar bersatu dengan Gerindra dan PAN, tapi peta politiknya udah terlihat. Apakah Erlangga merupakan harga mati? Maka jalannya nggak bisa semulus itu. Jika Golkar masih kekeh berjalan bersama Prabowo, maka harus terima sebagai pengikut saja, alias nggak dapat kursi cawapres. Selain itu, peta politik Golkar ini dapat pecah kongsi loh. Karena di antara barisan kadernya tidak seluruhnya satu suara mendukung Prabowo. Banyak sekali di antara mereka yang memberi suaranya untuk Ganjar Pranowo. Bagaimana ini jika hanya mempedulikan kontrak politik tanpa menggubris suara anggotanya dari akar rumput? Duduk bersama, Golkar harus kompak demi mendapatkan keputusan yang baik untuk menunjukkan eksistensi mereka ke publik demi kontribusi besar dalam membangun negara. Tapi kalau hal sekrusial itu diabaikan dengan suara stuck di Erlangga Hartarto, ya rungkat mungkin nanti ke depannya. Ceritanya bukan lagi berkontribusi besar, tapi cukup ikut serta saja di bawah komando Prabowo atau malah elit-elit Gerindra yang ambil bagian besarnya. Dan beda lagi tuh kalau mereka menerima tawaran yang disodorkan PDIP, cabut dari Koalisi Indonesia Maju dan mendapatkan kursi cawapres untuk kader mereka. Konteksnya bukan Erlangga, karena kini sang ketua umum memegang kendali atas jantungnya partai. Maka diambillah Ridwan Kamil yang punya rekam jejak fresh sebagai pemimpin. Mantan Gubernur Jawa Barat yang kerap disapa dengan panggilan Kang Emil itu dirasa mampu untuk mendampingi Ganjar karena memiliki gaya kepemimpinan yang senada dengan capres PDIP. Jadi seperti kedekatannya dengan semua kalangan dan bertindak sebagai pemimpin yang membumi, dekat dengan semua warganya. Dari sana kita melihat bagaimana dia berinteraksi dan menyelesaikan masalah di tengah-tengah masyarakat. Selama menjabat sebagai gubernur, Ganjar juga terlihat akrab dengan Kang Emil. Hubungan keduanya sudah seperti bestie. Kang Emil sendiri yang mengungkapkan hal itu, bahwa mereka aktif berbalas pesan lewat WA pribadi. Dan sebelum ungkapan itu keluar, keduanya sering tertangkap mata publik dalam beberapa event yang sama, entah dalam acara antar daerah ataupun event besar lainnya. Jadi satu momen di antaranya saat mereka hadir dalam acara pembahasan pesan dari anak muda senusantara di Solo beberapa waktu yang lalu itu. Nah, momen ini membuat nafas pergerakan mereka juga seirama. Karena Ganjar dan Emil terkenal sebagai pemimpin yang up to date dan penuh inovasi juga. Maka dengan keidentikannya bersama barisan anak Ya, muda jadi ini. lewat berita ini saya juga agak sedikit bingung mau pilih Pak Ganjar atau Pak Mahfud. Pak Ganjar bersama Pak Mahfud atau Pak Ganjar bersama Ridwan Kamil. Bingung juga ya. Dua-duanya adalah orang yang benar-benar mempunyai integritas dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat. Akan tetapi jika dipilihnya Pak Ganjar dengan Ridwan Kamil, itu akan mengubah dinamika politik dalam kubu Golkar mungkin yang sudah mendeklarasikan mendukung Prabowo. Bisa saja mereka akan berubah dan bergabung dengan PDIP. Politik sangat-sangat mudah untuk berubah ya. Hari ini melihat dukung ini, besoknya kita lihat mereka berubah pikiran dan ya semuanya bisa saja terjadi ya. Dan sangat seru untuk dibahas karena semakin hari semakin dekat saja ya. Tahun politik kita akan sama-sama celebrate untuk menggunakan hak pilih untuk menentukan siapa pemimpin yang akan membawa Indonesia menjadi Indonesia lebih maju. Kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian. Saya Vicky Himpong pamit. See you and God bless. Bye guys.